Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuherman dari Diza Solution. Lagi bersama rekan saya nih. Gatot dari PDM Cilacap. Ya, kami lagi di PDM Cilacap. Saya takjub nih sama teman-teman di sini. Mereka sudah bikin sebuah sistem GIS online dan ternyata mereka juga sudah bisa langsung mensimulasikan jaringan hidrolisnya. Ya. Wah, bisa cerita loh, gimana bisa sampai situ? Dalam pembuatan project di dalam aplikasi nanti akan kita gunakan untuk simulasi nanti kita akan menggunakan plugin. Untuk QGIS ya? Berarti Iya, ada pluginnya ada. Ada ya? Pluginnya ada, namanya G-Hydraulic. Namanya G-Hydraulic. G-Hydraulic Oke. itu. Dan kita juga sebelum melakukan sebuah simulasi kita harus punya layer-layer. Oke. Ada pipa, ada T, ada drop, dan lain-lainnya. Nah, itu nanti semua yang ada di dalam layer tersebut, atribut fieldnya itu harus sesuai dengan yang ada di kaidah-kaidahnya EPANET. Jadi penggambarannya harus sesuai dengan EPANET ya. Betul. Nah biasanya tuh kan menggambar EPANET tuh rekan-rekan biasanya kan sudah menggambar di GIS seperti ini, kemudian untuk bisa di EPANET kan harus menggambar lagi di EPANET, dan itu menjadi dua pekerjaan yang sama. Kalau di sini gimana? Apa harus seperti itu? Enggak, tidak perlu langsung kita simulasikan bisa. Tapi itu tadi atribut fieldnya itu, informasi yang ada di situ harus sesuai dengan yang ada di EPANET. Oh, jadi apa yang biasa dilakukan EPANET bisa langsung dilakukan di aplikasi QGIS ini Bisa untuk sekali. simulasi hidrolisnya. Ya, bisa sekali. Menarik nih guys. Kita bisa lihat demonya sekarang ya. Boleh. Nggak besok kan? Nggak perlu. Oke. Kita lihat sama-sama. Mari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan GIS. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang penggunaan aplikasi, di sini plugin G-Hydraulic. G-Hydraulic ini adalah sebuah plugin yang akan kita gunakan untuk simulasi atau analisis, sama halnya dengan aplikasi atau software EPANET untuk analisis penggunaan air atau pipa dan segala macamnya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah project untuk simulasi aplikasi EPANET. Akan saya tampilkan. Oke. Di sini kita coba untuk kita tunjukkan ke status nama-namanya. Oke. Ini kita mulai. Oke, di sini sebelum kita ingin membuat sebuah simulasi aplikasi EPANET, kita harus menampilkan, kita membutuhkan layer, yaitu layer digunakan untuk aplikasi simulasi EPANET G-Hydraulic tersebut. Hampir sama seperti G-Hydraulic yang saya tunjukkan tadi. Ini saya akan menggunakan beberapa layer. Layer ini yang akan kita gunakan dalam analisis simulasi. Di sini ada
junction tampilan. Kemudian ada job, ada T, ada reducer, ada parameter induk, kemudian ada pipa. Dalam analisis ini kita harus membuat sebuah zona. Zona tersebut adalah zona yang akan menentukan di mana aplikasi itu atau simulasi itu akan dilaksanakan. Di sini saya membuat zona di sekitar sebuah perumahan. Setelah kita buat, nanti di sini saya sudah punya zona, sudah membuat zona. Di sini zona itu ID-nya di ID 2. Di sini kita harus membuat field sesuai sama seperti yang ada di EPANET atau di hidrolik tadi. Jadi elevation, diamond, pattern, dan result, dan macamnya. Kemudian di job 3, diamond, elevation, pattern, dan seterusnya. Begitu pula dengan T, reducer, parameter induk, dan pipa. Oke, setelah itu apabila semua layer yang kita butuhkan sudah ada dalam satu zona ini, maka kita harus melakukan pengikatan layer ini di zona yang sudah kita buat. Dengan cara kita pilih, kemudian kita klik kanan, kita klik filter, kita pilih zonanya. Karena zona yang ada tadi, ID-nya yang sudah saya buat tadi, zona ini ID-nya di ID 2, kita masukkan angka 2. Oke. Kemudian drop. Ini sudah kita ikat semuanya. Caranya tadi kita ulang lagi. Contoh 1, pipa, klik kanan, kemudian kita pilih filter, kemudian kita pilih ID zona, 2 kali akan muncul di sini. Kita kasih sama dengan ini ID zona yang ada, itu zona yang sudah kita buat tadi. Nah, semuanya sudah kita ikat. Kemudian kita klasifikasikan di sini. Nah, ini kebetulan layer-layer yang ada ini sudah saya masukkan ke dalam settingannya, elemennya. Biasanya sebelumnya ada di bagian unused ini. Kita bisa mengklasifikasinya dengan cara mengklik, kemudian kita drag and drop, masukkan ke dalam junction. Ini misalnya, ini kita lepas. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Semua yang kita butuhkan, layer-layer ini, kita klasifikasikan di sini. Di sini panel junction, kita masuk ke junction, job masuk ke junction, T masuk ke junction,
Visual masuk ke junction, kemudian water induk masuk dalam reservoir, pipa masuk dalam pipe. Oke, sudah selesai semua. Kita oke. Oke, sudah terjadi, sudah komplit, ini sudah tidak ada error. Oke, kita bisa lihat di sini. Dan kita misal kita ingin melihat tekanan dalam junction, properties, kita tampilkan labelnya. Di sini pressure yang ada. Oke. Nah, ini sudah. Di sini kenapa tekanan begitu besar? Karena dalam sensor induk ini saya mencoba mengisikan headnya itu 35 saya akan menemukan pressure yang akan besar seperti ini. Begitu pula nanti seandainya kita akan menampilkan flow dalam pipa, kita tunjukkan seperti ini. Yang sudah. Jadi dari perhitungan atau analisa tersebut kita sudah dapat menentukan flow dan tekanan dalam junction ataupun pipa yang sudah kita buat. Oke, demikian rekan-rekan tutorial yang saya berikan tentang EPANET dalam QGIS yang disebut dengan G-Hydraulic. Terima kasih atas perhatiannya. Menarik ya? Iya. Ternyata QGIS bisa melakukan hal itu ya. Jadi biasanya kita harus menggambar ulang, ternyata bisa langsung simulasi di sini. Dan kalau nggak salah bisa juga diimpor ke EPANET, bisa, dan diproses di EPANET ya? Bisa. Jadi bisa dua site ya, kita bisa lakukan QGIS langsung ataupun di EPANET juga gitu. Sangat menarik, semoga rekan-rekan juga bisa coba di rumah ya, dan diterapkan di PDM masing-masing. Terima kasih Mas Gatot atas sharing-sharingnya. Semoga video ini menjadi bermanfaat buat teman-teman kita semua. Saya Surya Rahman dari Pizza Solution. Saya Gatot dari Badan Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.